يا هجرة ضمت جمال محمد الحويت Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala talabul ilmi fi hadzal majlis mubarak. Alhamdulillahilladzi ala salati waqtiha wal jamaah wa silatu rahim fi hadzal majlis mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada amin. Al-ayat sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengawasan Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan malam ini marilah kita bersama-sama menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan melalui sarana mencari ilmu. Mudah-mudahan selama kita mencari ilmu, Allah titipkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan kelak pada akhirnya ilmu ini berbuah surga untuk kita, orang tua, keluarga dan anak keturunan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah bersama-sama kita tata niat kita dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita cari dari awal sampai akhirnya. Al-hadin yang bikulli niyatis salihah biridhi ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sebagai penguat ma'asyiral muslimin, bahwa apa manfaatnya kita duduk berlama-lama di masjid, duduk berlama-lama di majelis. Selain yang pertama tentu kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, kita dalam rangka menjaga frekuensi keimanan hati kita kepada Allah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an yang bunyinya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu yusolli ala ahadukum, sesungguhnya para malaikat akan senantiasa bersolawat kepada salah seorang di antara kalian madama fi musalla, yang senantiasa berada di masjid, entah itu sholat, entah itu membaca Al-Quran, entah itu berzikir. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat itu tidaklah yang mereka lakukan kecuali mereka du'a'ana fi hadzal majlis, dua doa. Satu, Allahumma gfir lahu, yang kedua Allahumma arhamhu. Jadi ketika kita berada di masjid, Allah menugaskan malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat sakinah untuk menitipkan dua bagian doa. Satu, Allah meminta kepada para malaikat untuk mendoakan kita selama ada di majelis dengan tetap menjaga adab, yakni doa yang pertama, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang yang duduk di masjid, dan kemudian sayangilah orang-orang yang duduk di masjid. Makanya saya salut kalau mersani panjenengan ba'da maghrib ada sebagian yang berlama-lama sampai isya. Dan itu di luar pengawasan, di luar ngaji, tapi panjenengan gunakan untuk membaca Al-Quran. Termasuk salut ketika pada subuh jenengan kemudian berlama-lama kalau tidak ada udzur,
sampai di waktu syuruk, Masya Allah, itu waktu-waktu yang luar biasa. Dan memang perlu digerakkan, perlu diprogramkan, perlu diadakan satu momen, satu acara, sehingga jamaah itu tetap berada di masjid. Seperti tadi pagi saya ngisi di larangan Mekah Asrin itu kajian Ahad pagi. Alhamdulillah itu sudah berjalan bertahun-tahun, dan pagi pada subuh ada tausiah, kemudian dilanjutkan dengan nyun sewu makan bersama seadanya, yang penting guyub, rukun, dan itu suasana yang Masya Allah luar biasa. Hanya hari Ahad mawon. Dan sorenya itu juga ada kegiatannya. Jadi di masjid itu dihidupkan suasana memakmurkan masjid yang begitu luar biasa. Ya, memang kalau sejarahnya awalnya nggih mboten kathah sing nderek, 1, 2 ngoten. Tapi hal yang baik itu memang harus diusahakan. Apalagi kemudian harus diistiqomahkan. Sehingga sore juga ada kajian Ahad sore. Cuma kalau kajian Ahad sore mintanya jamaah itu sambil ditayangkan slide ngoten. Terus kalau pagi itu hanya tausiah. Kalau kemudian di sore hari tidak hanya tausiah, ditambah dengan medianya ngoten. Terus terserah momen-momennya, tema-temanya dicarikan tema-tema yang penting. Dulu masih ingat di sini pernah ngundang seorang dokter kalau nggak salah nggih. Dan itu monggo, jika memang itu ada manfaatnya, ada kebaikannya, bisa kita istiqomahkan. Dan insya Allah infak yang masuk di masjid kita ini kan alhamdulillah ada saja setiap hari Jumat, dan nanti semakin banyak kegiatan insya Allah infak itu akan Allah alirkan lebih banyak lagi insya Allah. Baik ma'asyiral muslimin, itu sebagai satu pengantar dan sebagai satu motivasi bagi kita semuanya untuk saling menguatkan, saling menyampaikan kebaikan. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita di malam hari ini, yakni tentang tema sabar yang sudah kita kupas di minggu yang lalu di pertemuan sebelumnya, yakni mulai dari pengertian sampai dengan bentuk-bentuknya. Mereview mawon, diulang sedikit. Sabar itu dibagi menjadi berapa? 2 atau 3? Insya Allah 3. 1 sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menghadapi ujian, dan yang ketiga sabar dalam tidak melakukan dosa atau menjauhi kemaksiatan dan seterusnya. Maka saya sambung, tentu kita semuanya tahu ada kisah-kisah ulama, kisah para nabi yang memiliki kesabaran yang sungguh luar biasa. Saya angkat yang pertama adalah dari kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, Nabi Ayub ini memang kisahnya sungguh luar biasa. Kurang lebih 18 tahun beliau ini mengalami satu penyakit juzma. Juzma ini nek cara bahasa wis pokoke bohrok ngoten nggih. Jadi di tubuhnya beliau dihinggapi penyakit kulit, yang mana dari penyakit kulit itu kemudian muncul belatung dari kulit-kulitnya. Dan masyhur kisahnya, dengan keadaan itu maka kemudian yang terjadi adalah bahwa kekayaannya Nabi Ayub pun habis. Lalu kemudian istrinya pun meninggalkannya, sampai anaknya pun dijadikan oleh Allah, atas izin Allah tentunya, maka anaknya pun meninggal dunia. Habis keturunannya Nabi Ayub ini. Hingga suatu ketika Nabi Ayub itu ketika didesak oleh salah seseorang, khususnya istri, yang kemudian masih mau tinggal bersama beliau meskipun dalam perawatannya dititipkan kepada orang lain, maka Nabi Ayub ini digojloki. Lah ya Mas, sampai niku nabi ku dungane mustajab, ndongakno sapa iku istilahnya makbul, istilahnya wujud. Kenapa sampean kemudian tidak mau berdoa meminta kepada Allah kesembuhan gitu nih? Dan kemudian apa kata Nabi Ayub? Sesungguhnya aku malu meminta kepada Allah atas apa yang terjadi pada diriku. Lah kenapa kok jenengan malu itu? Wong jenengan ini sakit, dan wajarnya orang sakit itu meminta sehat. Maka apa kata Nabi Ayub? Sesungguhnya nikmat yang sudah Allah beri cukup banyak. Sudah cukup lama Allah titipkan nikmat, masa baru sakit seperti ini saja dan baru sebentar saja, lalu kemudian aku meminta kesembuhan. Dan diriwayatkan saat itu sudah sakit di waktu tahun kelima, ma'asyiral muslimin.
Dan kemudian beliau bertanya kembali, saat ini ada yang mengisahkan usianya waktu itu 30 tahun, saat ini usiaku 30 tahun, dan kemudian saat 30 tahun aku tidak pernah sakit parah, dan baru sekarang. Dan 30 tahun ini kemudian aku dalam kondisi sehat, tapi kemudian ditakdir sakit, maka aku merasa belum saatnya aku meminta sehat kepada Allah. Karena apa? Masa nikmat yang Allah titipkan itu ternyata masih banyak dibanding rasa sakit. Hingga akhirnya karena didesak terus, maka kemudian Nabi Ayub pun berdoa yang masyhur di surat Al-Anbiya ayat 83. Ini bisa menjadi satu doa bagi keluarga kita atau siapapun yang sakit, dan doa ini masyhur, banyak yang membuktikan kesembuhannya. Tapi doanya keren nih. Doanya agak sedikit aneh tapi keren menurut saya. Bagaimana bunyinya? Rabbi wa ayyuba idnada. Dan ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalimatnya ngeten dok. Gusti, kula sakniki sakit. Jenengan niku Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ngoten dok kalimat ini. Jadi tidak ada kalimat ya Allah sehatkan, ya Allah sempurnakan ikhtiar sehat, ya Allah pertemukan dengan obat badan. Kalimatnya hana anni massaniyad durru. Gusti kula niki sakit. Wa antahamur rahimin, dan engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah ini kalau kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita, ndonga kok gak niat ngoten ya. Doa kok sepertinya tidak serius. Tapi ya inilah kehebatannya seorang Nabi dan Rasul, meskipun doanya sepertinya biasa-biasa, tapi semuanya berbekal ketakwaan, berbekal keyakinan, berbekal kemantapan hatinya, bahwa insya Allah sakit dan sembuh itu dalam genggamannya Allah. Maka tugas kita ma'asyiral muslimin ketika melihat kisah yang seperti itu, ya bolehlah kita ini kemudian menyempurnakan ikhtiar sehat, tapi ketawakalan kita kepada Allah juga harus dijaga. Kesabaran kita kepada Allah maka harus dipertahankan. Bahkan ketika kemudian kita ini sakit, lalu kemudian kita ini mau bersabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan surga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim." Tidaklah seorang muslim min nasobin wala hammin wala hazan wala adhan, yang kemudian kepayahan karena menderita penyakit, yang menderita kepayahan karena bersedih, ataupun menderita kepayahan karena terkena duri sekalipun, maka ketika kemudian illa hatta syaukati yusyakahuha illa kafarallahu, maka ketika dia menyadari tidaklah itu semua terjadi atas izin Allah, dan dia bersabar dengan keadaan itu, maka apapun yang terjadi pada saat itu akan menjadi penebus dosa. Makanya salah satu hikmah sakit adalah menggugurkan dosa. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, yaitu sabar. Tapi jangan dimaknai bahwa sabar ini tidak berusaha, tidak berikhtiar. Kita tetap melangkah, tetap menyempurnakan ikhtiar sehat, tetap berobat, tetap minum minuman yang kemudian disarankan oleh dokter obatnya, makan makanan yang disarankan oleh orang yang paham ilmunya. Akan tetapi, ayo hati kita senantiasa dalam pergerakan terserah Allah. Hati kita senantiasa dalam satu kedudukan apa kata Allah. Dan kalau Allah ingin menghendaki kita sembuh tanpa harus melalui obat, bagi Allah mudah. Dengan minum air putih, bisakah Allah menyembuhkan kita? Bisa. Akan tetapi tetap bagi saya secara pribadi syariatnya tetap harus dipenuhi. Karena di balik syariat itu ada usaha dan ikhtiar. Dan di balik usaha dan ikhtiar itu menunjukkan bahwa kita ini senantiasa bergerak, senantiasa berusaha. Al-harakatu wal barakah, di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, itu sebagai hadis yang pertama, bahwa kemudian ketika kita mau bersabar dengan semua keadaan itu, niscaya Allah akan menjadikan itu sebagai penggugur dosa. Lalu kemudian hadis yang kedua, ini malah keren lagi nih, karena ini menjadi satu penyemangat buat kita. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "May yuridillahu bi khairan." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yusib minhu,
maka Allah biasanya menitipkan ujian atau musibah terlebih dahulu. Sehingga ayat fa inna ma'al usri yusra itu berlaku. Inna ma'al usri yusra itu berlaku. Artinya setiap kesulitan itu pasti disertai dengan kemudahan. Setiap penyakit selalu pasti ada obatnya. Dan setiap obat yang kemudian terminum pasti ada maksudnya Allah untuk menjadikan kehidupan kita ini manfaat dan maslahat. Perkara kemudian Allah takdirkan kita belum berkecukupan dan kemudian Allah takdirkan kita tidak bisa beli obat, maka tetap sempurnakan ikhtiar, istirahat yang cukup, minum yang hangat, dan tidak perlu terlalu banyak mikir, maka insya Allah juga bisa menjadi kesembuhan. Tapi jika kita memiliki karunia rezeki dari Allah, maka sebagian rezeki itu ya harus kita berikan untuk beli obat, untuk berobat kepada seorang dokter dan seterusnya. Karena syariatnya, barokahnya ketika kita berobat, barokahnya ketika kita minum obat tetap pasti ada. Salah satunya kita sadar bahwa kita ini butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Maka ini ya. Jadi sekali lagi, kalau Allah mengendaki kebaikan atas diri seseorang, biasanya Allah kemudian yusib minhu, menitipkan musibah atau ujian terlebih dahulu. Dan kemudian bagi orang-orang yang sakit, ini kita masih menguatkan pada satu titik ketika sabar dalam menghadapi ujian atau masalah. Ketika kita sakit, ma'asyiral muslimin, maka Rasul mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita kemudian dalam kondisi seperti itu mengharapkan mati. Mati ya aku, wis gak kuat aku bu, wis gak kuat aku pak. Ini gak boleh. Okay? Sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas, la yatamanna akadukumul mauta. Janganlah sekali-kali kamu mengharapkan kematian. Lidurrin asobah, akibat merasakan penderitaan yang datang kepadamu. Maka kalimatnya kemudian gantilah ketika engkau mengalami keadaan itu. Kalimatnya begini, ahyini maka natil hayatu khairalli. Ya Allah, jika memang engkau jadikan keadaanku ini lebih baik, maka panjangkan usiaku. Dan jika memang watafani idza kanatil wafahu khairan, dan jika kemudian kematian itu lebih baik kepadaku, maka hadirkan kematian yang husnul khotimah. Atas kalimatnya nek memang dikersakno sik dawa umure, mudah-mudahan ketika kita masih hidup diberikan kesempatan untuk bertambah ibadah, bertambah dekat kepada Allah. Nek anjane kula waras Gusti, nek kula tasik ditakdir panjang umur Gusti, panjenengan paringi kula kesempatan tambah madhep mantep ibadah kula dhateng jenengan. Tapi dene usia kula niki kok sampun cekap Gusti datang alam dunya, nggih kula nyuwun datang jenengan, kula nyuwun pejah ingkang husnul khotimah. Ini kalimat yang harus kita latih, yang harus kita biasakan, karena sewaktu-waktu sangat mungkin terjadi kita ditakdir dengan sakit. Makanya orang sakit mboten angsal putus asa. Orang sakit harus diberikan ta'aful, keyakinan yang baik bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dan ikhtiarnya. Sampaikan orang sakit menggugurkan dosa ketika sabar. Orang sakit, barokahnya orang sakit menjadi sebab muhasabah. Akhirnya kita bertobat kembali kepada Allah. Melalui sakit, barokahnya sakit menguatkan silaturahim. Anak-anak biasanya enggak kumpul, Allah jadikan kumpul. Biasanya kita dengan saudara ada yang kurang harmonis hubungannya karena sakit, Allah jadikan harmonis. Tetap ada barokahnya selama kita memandang itu sebagai satu kebaikan. Jadi kembali lagi, kalau kita kemudian diuji oleh sakit, bentuk kesabarannya adalah dengan kalimat doa tadi. Jika engkau takdirkan saya panjang umur ya Allah, maka jadikan usia yang tersisa nanti usia yang betul-betul manfaat, barokah, yang betul-betul saya bisa gunakan untuk ibadah. Tapi jika memang sudah waktunya usia saya ya Allah, waktunya kembali kepada engkau, maka saya minta kepadamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kemudian disempurnakan lagi dari hadis Abu Abdillah Khabbab, suatu ketika kami datang kepada Rasulullah SAW saat beliau duduk di samping Ka'bah. Lalu kemudian
kami sampaikan, ya Rasul, sudikah engkau mendoakan kami supaya kami memperoleh pertolongan? Lalu kemudian Nabi pun bertanya, atas apa engkau meminta pertolongan? Maka atas kondisi keluargaku yang sedang sakit. Maka kemudian bagaimana keadaannya saat ini? Dia dalam keadaan putus asa dengan sakitnya. Maka Rasul kemudian berdiri dan kemudian mengatakan dengan lantang, ketahuilah para sahabat, orang-orang terdahulu sedikit pun tidak pernah berubah keimanannya meskipun mereka kondisinya sakit. Bahkan lebih parah daripada itu, ada sebagian orang-orang terdahulu yang kepalanya ditanam dalam keadaan hidup-hidup. Ada sebagian orang yang kemudian dibelah tubuhnya, Nabi Zakaria. Ada sebagian orang yang kemudian dikuliti dilepas dikuliti kulit kepalanya. Ada sebagian orang yang kemudian bagian kulitnya disisir dengan besi yang panas hingga daging dan tulangnya terkelupas. Demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan agama orang tersebut hingga meluaskan kedamaian di dunia. Dan ketahuilah bahwa apapun yang terjadi atas diri kita tidaklah terjadi melainkan atas izin Allah. Dan banyak orang-orang alim, orang-orang soleh yang kemudian di akhir hayatnya mengalami siksaan yang begitu luar biasa. Ada istrinya Raja Fir'aun, sinten? Ibu Siti, sinten? Siti Suping. Istrinya Raja Fir'aun itu Siti Asia. Kalau istrinya Rasul Siti Aisyah, kalau istrinya Raja Fir'aun Siti Asia. Ada juga di masa kehidupannya Raja Fir'aun ada namanya Siti Masyito yang diperjalankan saat Rasul Isra Mi'raj bertemu. Ini satu keluarga direbus di air panas. Suami, istri, anaknya kemudian digodok di air panas sampai meninggal dunia. Kalau Ibu Siti Asia ini dijemur, lalu kemudian kepalanya dihantam dengan batu hingga pecah kepalanya Ibu Siti Asia. Maka banyak orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah, lalu kemudian ditakdirkan dengan ujiannya seperti itu. Padahal apakah mereka tidak minta mati yang husnul khotimah? Kita tetap minta. Termasuk Khalifah Utsman bin Affan, Abu Bakar meninggal dalam keadaan diracun, Umar dibunuh. Kemudian Utsman pun juga demikian. Utsman dibunuh. Malah yang membunuh Utsman adalah orang-orang muslim yang terkena fitnah. Lalu kemudian Ali pun juga demikian. Maka kita lihat betapa orang-orang mukmin yang kemudian beriman kepada Allah, risiko kematian yang kemudian berat, ujian yang berat itu pasti akan sangat terjadi pada diri mereka. Maka sekali lagi surga itu bukanlah perkara yang mudah masyarul muslimin, akan tetapi juga bukan perkara yang sulit. Insya Allah ketika kita yakin kepada Allah, ketika kita meletakkan kesadaran kemantapan hati kita kepada Allah, maka semua perkara itu akan mudah, perkara itu insya Allah akan terlihat solusinya. Dan kemudian yang berikutnya masyarul muslimin, karena di pertemuan sebelumnya kita banyak mengkaji ayat-ayatnya Allah, maka kemudian saat ini kita banyak mengkaji hadis-hadisnya Rasulullah. Disampaikan dari Anas kembali, idza aradallahu bi'abdihil khair, ketika Allah ingin membahagiakan hidup seorang hamba. Cermati kalimatnya, ketika Allah ingin membahagiakan seorang hambanya, maka apa yang kemudian dilakukan oleh Allah? Al-uqubata fid dunya, maka Allah kadang menguji dia selama hidup di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan ketika Allah ingin membinasakan seorang hambanya di dunia, anhu bidzambi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, biasanya Allah akan lapangkan kehidupannya di dunia hingga akhirnya kelak di akhirat Allah hadirkan kebalikannya. Maksudnya dos pundi? Bagi orang yang kemudian di dunia yang lalu diberikan ujian, diberikan tempaan, diberikan satu masalah dan seterusnya, maka ketika dia mau bersabar, insya Allah di akhirat akan mendapatkan kebalikannya. Tapi syarat dan ketentuan sabar. Kalau tidak sabar, nggih mengenaskan, wis nang dunya sora nang akhirat disiksa. Memang, kalau memang di dunia saat ini kita ditakdir dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit, diterima saja, ikhlas saja, sabar saja, insya Allah di akhirat akan mendapatkan balasan kebalikannya. Sedangkan orang-orang yang di dunia senantiasa diberikan kelapangan, boleh jadi kemudian dia lalai,
Boleh jadi kemudian dia nggak tahu diri, nggak tahu rasa syukur, nggak tahu terima kasih, hingga akhirnya di akhirat dia mendapatkan siksa. Oleh karena itu sekali lagi, sabar ini perkara yang penting, sabar ini perkara yang luar biasa. Terakhir insya Allah, ini dari hadis kembali, inna idzamal jazai, bahwasannya besarnya pahala ma'idhamil balai, tergantung dari besarnya ujian. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Semakin kecil ujiannya, boleh jadi juga semakin kecil pahalanya. Wa innallaha ta'ala, dan sungguh Allah idza ahabba, mencintai suatu kaum, qauman ibtalahum, yang mana kaum itu faman radiya falahu ridho, ketika dia diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, dan barang siapa dia radiya, ridho, falahu ridho, maka Allah pun ridho. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang kemudian marah, maka berarti dia menjadikan Allah marah kepadanya. Jadi ini hukum prinsip bahwa ketika kita ingin ridho, ketika kita ingin Allah ridho atas kehidupan kita, maka itu harus diawali dari keridhoan hati kita kepada apapun yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita marah, berarti dia menghendaki Allah marah kepadanya. Makanya sampai masyhur la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah biar bisa masuk surga. Dan surga tidak mau ditempati orang pemarah. Makanya harus sabar, sudah dapat ilmunya, sudah dapat nasihatnya. Saya terutama yang menyampaikan pun juga demikian. Sabar dalam ketaatan, mulai dari istilahnya ngaji, ibadah, dan melakukan amaliyah yang lain harus sabar. Termasuk sabar dalam beraktivitas dalam kegiatan sosial harus sabar. Karena memang perkara sabar ini bukan perkara mudah, bukan perkara teori semata, tapi harus dipraktekkan. Sabar dalam menghadapi ujian, tentu setiap orang pasti punya ujian, punya masalah. Sabar untuk tidak melakukan dosa kemaksiatan pun juga selalu ada. Karena apa? Prinsipnya di hadapan kita itu kan senantiasa menghadirkan dua keadaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah senantiasa mengilhamkan dua keadaan atas pikiran kita. Satu, pikiran fujur keburukan. Dua, pikiran wa taqwaha, pikiran kebaikan. Siapa yang akan mendapatkan pikiran kebaikan dan mampu memanfaatkan pikiran kebaikan, yakni orang-orang yang qad aflaha man zakkaha, yang mampu mensucikan jiwanya. Tingkatan sholat mau iku nggih saged fujur itu muncul. Misal ketika kita sholat melihat sebelah itu ada sajadahnya bagus, kok apik sajadah ngono niku, sajadahku kok elek ngene. Lho ini sudah fujur. Ada orang sholat dengan tata cara yang berbeda. Ini sholat model apa sih? Ini kok modelnya kok macam-macam. Ini sudah fujur. Akan selalu ada. Tapi kalau kita mensucikan jiwa akan mendapatkan wa taqwa. Tapi kalau kemudian wa qad khaba man dassaha, kalau kita mengkotori hati kita, jiwa kita, maka kita mendapatkan fujur, keburukan. Insyaallah itu, ayo belajar menjadi hamba Allah sama-sama, menjadi hamba Allah yang ridho, hamba Allah yang sabar dengan setiap keadaan yang Allah titipkan atas diri kita. Dan kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita senantiasa diistiqomahkan dalam kesabaran. Amin Allahumma amin. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan di akhir majelis niki. 18.27 masih lama waktu isanya. Monggo mungkin di materi sabar atau kemudian di luar dari materi ini, materi fikih boleh, materi tentang bulan yang saat ini ada di waktu saat ini adalah bulan Safar, monggo, ataupun pertanyaan yang lain. Insya Allah kalau bisa dijawab dalam jawab kami jawab, tapi kalau kami tidak bisa, insya Allah PR, pertemuan berikutnya akan kami sampaikan. Niku insya Allah mungkin ada yang mau ditanyakan. Diawali ibu-ibu dulu, nama bapak-bapak dulu. Monggo dari ibu-ibu dulu mungkin nggih. Monggo Bu, mungkin ada yang mau ditanyakan maupun jelas ya. Oh nggih, monggo. Salam. Monggo, nggih.
Nggih. Nggih. Secara syariat masyhur bahwa kemudian doa itu adalah setelah sholat wajib. Tapi kalau kita sudah mempelajari tasawuf, itu ada kalimat begini: wong nglakoni penggawean kok nuntut hak. Ini kalau kita sudah mengkaji Ihya Ulumuddin, Al-Hikam dan seterusnya. Maka bagi saya secara pribadi keduanya baik. Saat setelah sholat wajib berdoa memang ada tuntunannya, zikir, doa ada tuntunannya setelah sholat fardu. Sedangkan setelah sholat sunnah pun juga penting. Karena apa? Justru di saat sholat sunnah menurut Imam Ghazali, di saat itulah potensi doa itu mustajabah. Kenapa? Sunnah itu kan mawafil, tambahan. Sunnah itu akan dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul mengharapkan keridhaan dari Allah, dengan merayu Allah melakukan amalan ibadah tambahan. Kalau yang wajib kan sudah seharusnya memang harus kita lakukan 5 waktu sehari, dan itu sudah merupakan kortingan dari 50 waktu kan ngaten nggih. Tapi kalau perkara salat sunnah ini kan tambahan. Tidak semua orang mampu dimudahkan, dipantaskan meraih salat sunnah ini, baik itu yang rawatib, qobliyah, ba'diyah, maupun salat sunat tahajud, salat sunat duha dan seterusnya. Tapi saya menggarisbawahi tetap keduanya sama-sama baik. Dan doanya apakah khusus? Mboten. Doa itu tergantung dari keyakinan, keinginan, permintaan kita. Tapi insya Allah meskipun kita berdoa tidak tahu artinya, barokahnya kita ini merasa nyun sewu bodoh di hadapan Allah, merasa tidak tahu apa-apa di hadapan Allah, hanya bisa melakukan saja, maka insya Allah pun Allah juga tahu. Ngaten nggih, insya Allah ngaten Ibu nggih. Nggih, ada lagi? Nggih, monggo Pak. Nggih. Baik, salat sunnah khususnya mungkin rawatib ngaten nggih. Jadi rawatib. Mana yang lebih baik antara yang di rumah dan mana yang lebih baik dengan di masjid ngaten nggih. Jawabannya pada dasarnya insya Allah sudah jelas. Pada dasarnya salat sunnah itu lebih baik memang dikerjakan mengiringi dengan salat fardu. Lah ketika ada bahasa mengiringi, sebagian ulama menafsirkan ya sudah lakukan saja di rumah. Lakukan saja di masjid. Tapi sebagian ulama mengatakan biar rumah itu ada berkahnya Ustaz. Biar rumah itu bisa di tempat mengalami satu kesempatan untuk digunakan sholat, maka saya sholat sunnahnya dari rumah pun juga tidak masalah. Cuma yang paling terpenting yang saya garis bawahi, mana yang memudahkan kita sehingga kita ikhlas dan tulus dalam mengerjakan, ya sudah lakukan itu. Jangan ikhlas melakukan dari rumah qobliyah kemudian datang ke tempat ini, monggo. Pada terdengar adzan datang ke masjid, sholat dulu, lalu kemudian datang ke masjid sholat. Tapi jika itu menyulitkan, Ustaz, saya nggak terlalu dengar suara adzan di masjid itu. Saya khawatir kalau nanti saya sedang asik sholat sunnah, zikir kemudian doa, ternyata sudah iqomah. Padahal mengejar sholat tepat waktu itu keutamaannya lebih banyak. Maka akhirnya yang paling banyak, sebagian ulama ini masyhur mengatakan bahwa kemudian lebih baik di masjid. Baik itu yang qobliyah maupun yang ba'diyah. Tapi apakah yang sholat di rumah salah? Mboten. Kaidah dalam usul fiqh, ibadah yang kemudian tidak dilarang itu pada dasarnya boleh selama kemudian tidak ada larangan, dan apalagi itu ada perintah maka tidak ada masalah. Tapi untuk perkara salat sunnah insya Allah jelas lebih disarankan dilakukan di masjid atau di mushola, monggo. Itu insya Allah. Ada lagi? Sampun? Monggo barangkali ada yang mau ditambahkan. Bukan bentuk pertanyaan, buatan napa-napa, saran, masukan untuk pengajian kita, saran masukan untuk kemakmuran masjid kita ini pun juga monggo. Ada kesempatan kita silaturahim, kumpul dengan jamaah, mungkin saran dan masukan ini baik untuk kemakmuran masjid ini. Monggo, ada yang mau disampaikan? Apa mungkin yang ingin dititipkan apa kinten-kinten? Oh nggih, monggo. Beriringan. Nggih. Nggih. Jadi sabar
ikhlas, tabah. Ini pada dasarnya kalau sabar dan tabah ini memiliki satu keadaan yang sama menurut saya ini. Tapi jika memang itu ikhlas, maka ini tentu yang lebih dalam dibanding sabar. Bahasa ikhlas lebih dalamnya lagi adalah ridho. Jadi urutannya yang pertama qanaah. Qanaah itu berpikir positif. Apapun keadaannya selalu berpikir positif, berprasangka baik. Kemudian turun ke bawah, itu kemudian ada sabar, tingkatan yang lebih dalam. Setelah qanaah ada kesabaran, sabar, tabah sama. Kemudian lebih turun lagi adalah ikhlas. Ikhlas ini bahasa yang paling gampang, merasa, menyadari, meyakini kita memang nggak punya apa-apa. Terus apa yang perlu kita tangisi? Apa yang hilang dalam kehidupan kita, lawang kita tidak mempunyai, kita hanya dititipi. Kan ngatain ini bahasa ikhlas. Sedangkan bahasa ridho ini betul-betul kuat di dalam hati kita, tingkatan yang lebih dalam lagi setelah qanaah, sabar, kemudian ikhlas. Bahasa yang terakhir adalah ridho. Bahasa ridho adalah ya memang sudah jatahnya, memang sudah waktunya, ya memang sepantasnya begitu. Kita ini siapa, Allah ini siapa. Makanya kalau ini senantiasa ada dalam pikiran, jiwa dan perasaan kita, senantiasa menyertai ngoten nggih, qanaah, berprasangka baik. Apapun keadaannya selalu berpikir yang positif. Dikabari saudara sakit, dikabari ada saudara meninggal, dikabari ada tetangga dan lain sebagainya, maka berpikir positif. Lalu turun dari itu, maka kemudian bersabar. Sabar itu gerakan benteng hati kita untuk tidak bergerak kemana-mana, selain untuk menjaga rasa positif itu. Lalu kemudian ikhlas, dikembalikan lagi bahwa ini semua terjadi atas izin Allah. Dan kemudian dimantapkan di dalam hati bahwa kemudian keridhaan itu harus ada kalau Allah ingin ridho kepada hidup kita. Tadi kan rumusnya ngoten, ingin Allah ridho kepada kita, ayo terus dimulai ridho dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak ridho kepada apapun yang terjadi, kita bahkan marah dengan apapun yang terjadi, hakikatnya kita juga ingin Allah marah kepada kehidupan kita. Dan ini musibah yang luar biasa. Kalau Allah sudah marah, Allah sudah tidak ridho kepada kehidupan kita, ini masalah, ini musibah. Makanya tingkatan Kanjeng Nabi di Thaif dilempari batu, kepalanya berlumuran darah, dan lain sebagainya, tersiksanya seperti itu. Kalimatnya Nabi luar biasa. Falam takun alayya ghadabun. Enggak apa-apa ya Allah, apapun yang terjadi pada diriku ya Allah, yang penting engkau tidak marah, fala ubali, maka enggak masalah. Jadi yang dicari adalah keridhoannya Allah. Dan ridhonya Allah, Nabi tahu tidak akan terjadi kecuali kemudian diawali dari ridhonya kita dengan takdirnya Allah. Memang ini harus terus belajar. Bahasa ini bahasa teori, tapi prakteknya betul-betul harus kita jalankan meskipun tidak mudah. Kadang bisa kalau di majelisnya, keluar dari majelis kadang kena godaan, ujian, mungkin dari pasangan, mungkin dari anak, mungkin dari tetangga dan lain sebagainya. Maka sekali lagi ya kita berharap semoga apa yang kita dapat itu menjadi ilmu yang manfaat. Ciri manfaat satu, bisa diamalkan, bisa disampaikan, lalu kemudian yang ketiga bisa dilakukan. Bedanya kalau diamalkan itu bahasanya dijalani. Kalau dilakukan itu lebih pada diri hati kita sendiri. Ya sudahlah, memang itu keadaannya. Kan tadi dapat ilmu ngaji seperti itu, ya sudah, saya terima saja keadaannya. Insya Allah pasti yang terbaik. Karena yang memberi adalah zat yang maha terbaik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun, ada lagi? Sebagai penutup mungkin? Sampun nggih? Baik, kalau sudah memang dirasa cukup, mudah-mudahan nggih ngaji kita yang sederhana ini nggih, mboten muluk-muluk, mboten kok ndakek-ndakek, yang penting nggar titik sedikit-sedikit kita berusaha untuk mengamalkan, untuk mempraktekkan, dan semoga barokahnya ngaji, keluarga kita juga dapat ilmunya meskipun tidak hadir nggih. Dapat ilmu sabarnya, dapat ilmu ikhlasnya, anak-anak ditakdirkan Allah menjadi anak yang soleh solihah, cita-citanya dikabulkan oleh Allah, sukses dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir. Sabran jami'an, sabran jamila, sabran basira. Allahumma ja'alna basira sabran ya Allah fi hadzal majlis, fi hadzal jami'an. Allahumma ighfir lahu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dika wa dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa ambulaka bi ni'matika 'alayya wa ambu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada pikiran kami pikiran yang jernih, pikiran yang senantiasa berprasangka yang baik, berprasangka positif atas semua takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa kami jiwa yang sabar, jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah senang berada di dekat-Mu, jiwa yang ridho dengan segala ketetapan-Mu, jiwa yang ikhlas dan selalu merasa cukup dengan segala pemberian-Mu. Ya Allah ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram, semoga dengan kesabaran, keikhlasan, keridhaan dan qanaah atas diri kami, Engkau jadikan kehidupan kami penuh kemuliaan, penuh kebaikan, penuh keselamatan, penuh kebahagiaan, penuh keberkahan fid dini wa dunya hadzal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil al-Fatihah. Istighfar 9 kali dalam hati. Astagfirullah. Astagfirullah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten sangat andaikan ada salah dan kurangnya. Insyaallah kita bertemu akad depan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan istiqomah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.